Perkenalkan, nama saya Rumi Dimas Satrio, saya dari 11 MIPA, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Satria Bagusa Dewa dari kelas 11 MIPA nomor absen 21. Kami dari SMAK Yusudarso Batu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati atau benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Dengan kata lain, sumber daya alam adalah unsur-unsur alam yang terdiri dari unsur hayati dan unsur fisik yang dikelola manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya merupakan hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembagian sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam bentuk air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan berdasarkan kemungkinan pemulihan, berdasarkan materi, dan berdasarkan habitatnya. Sumber daya alam berdasarkan penggunaan dan kegunaannya. Sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain, sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Contoh, hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain. Sumber daya alam penghasil energi adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. Misalnya, ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaannya. 1. Berdasarkan nilai kegunaannya, sumber daya alam digolongkan menjadi A. Sumber daya alam ekonomis tinggi, yaitu sumber daya alam yang cara mendapatkannya memerlukan biaya besar. Contohnya, mineral, logam mulia, seperti emas dan perak. 2. Sumber daya alam ekonomis rendah, yaitu sumber daya alam yang cara mendapatkannya dengan biaya murah dan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya, pasir, batu, dan gamping. 3. Sumber daya alam non-ekonomis adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya tanpa mengeluarkan biaya atau tanpa pengorbanan dan tersedia dalam jumlah tidak terbatas. Contohnya, sinar matahari, udara, temperatur, dan angin. Manfaat sumber daya alam. 1. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan bahan bakar. 2. Sumber daya alam seperti kayu, batuan, dan pasir dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan dasar untuk membangun tempat tinggal. 3. Sumber daya alam seperti bahan-bahan tambang dan batuan juga berpengaruh dalam pengembangan teknologi. 4. Sumber daya alam juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Selain berakibat buruk bagi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam juga mengakibatkan langkanya bahan-bahan yang menjadi kebutuhan manusia. Faktor yang memengaruhi SDA. 1. Iklim tropis di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi membuat berbagai jenis tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. 2. Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik yang membuatnya dikelilingi oleh pegunungan yang kaya akan sumber daya energi dan mineral. 3. Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan terluas di dunia, membuat negeri kita kaya akan berbagai jenis biota laut yang selain memiliki nilai ekonomis tinggi, juga menyimpan pesona yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.